Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini saya Gili ingin menceritakan tentang dialog Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud. Jadi setelah Raja Namrud tahu kalau misalkan Nabi Ibrahim lah yang telah menghancurkan patung-patung berhala miliknya beserta pasukannya. Di situ Raja Namrud nanya apa alasannya Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung berhalanya. Di situ Nabi Ibrahim bilang kalau misalkan dia nggak suka melihat umatnya yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembah patung-patung berhala yang telah mereka anggap bahwa mereka itu Tuhan. Di situ Raja Namrud pun bilang kalau misalkan Nabi Ibrahim nggak mau menyembahnya, Nabi Ibrahim bakal dimasukin ke sel penjara. Di situ Nabi Ibrahim bilang kalau misalkan Raja Namrud dan pasukan-pasukannya harus meninggalkan patung berhala dan harus taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Raja Namrud beserta pasukannya harus segera menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus segera meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka harus berjanji kalau mereka nggak bakal menyembah patung-patung berhala lagi. Tapi di situ mereka malah ingkar. Mereka bilang kalau misalkan Nabi Ibrahim harus membuktikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya di situ Nabi Ibrahim pun bilang kalau misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang bisa memaafkan segala kesalahan hamba-hambanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi ketika hamba-hambanya ada yang bertaubat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mengampuni hamba itu yang sudah mau bertaubat. Tapi di situ Raja Namrud beserta pasukannya tetap kekeh. Mereka bakal tetap akan selalu menyembah patung berhala karena mereka menganggap bahwa patung berhala itu adalah Tuhan yang bisa menciptakan langit dan bumi. Di situ Nabi Ibrahim marah karena menurut dia patung patung berhala itu cuma patung yang otomatis gak bisa menolong umatnya, gak bisa menciptakan langit dan bumi, gak bisa menciptakan siang dan malam, gak bisa menciptakan manusia, gak bisa menciptakan matahari, gak bisa menggerakkan matahari ke barat dan gak bisa menggerakkan matahari ke barat ke timur, karena sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menciptakan langit dan bumi, bisa menciptakan siang dan malam, bisa membuat matahari bergerak ke arah barat ke timur. Tapi di situ Raja Namrud tetap kekeh, mereka bakal tetap menyembah patung-patung berhala. Tapi keesokan harinya mereka mengalami Raja Namrud beserta pengikutnya di situ mengalami bencana yang besar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala marah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu kalau misalkan Raja Namrud itu nggak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ketika Raja Namrud mengalami kesulitan, di situ akhirnya Raja Namrud beserta pengikutnya mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka percaya bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, bukan manusia yang berhak disembah. Karena yang sesungguhnya yang berhak disembah ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka di situ percaya kalau misalkan bukan patung berhala yang harusnya mereka sembah, tapi Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Akhirnya di situ mereka pun akhirnya mau mengikuti, akhirnya mereka pun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berjanji mereka gak bakal menyembah patung-patung berhala lagi. Dan akhirnya mereka pun memilih untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Dan di situ akhirnya Raja Namrud beserta pengikutnya akhirnya memeluk agama Islam, dan akhirnya mereka memilih untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Sekian cerita dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa, hal yang bisa kita pelajari dari video ini, dari cerita ini adalah kita nggak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu melindungi umat-umatnya. Jadi kita nggak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sekian penjelasan dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe. Terus jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau misalkan aku lagi upload video baru. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau kalian belum subscribe, please kalian subscribe channel YouTube aku. Terus kalian aktifkan lonceng notifikasinya. Terus jangan lupa kalian juga like video ini, jangan lupa kalian komen dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, biar teman kalian bisa dapat ilmu yang bermanfaat dari video-video aku. Aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys, see you next time to my video. Bye bye.